Shalom. Mari sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Setiap hari ya Bapa, kami tahu ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Dan ada Tuhan yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami ya Bapa. Sore hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu dipuaskan ya Bapa, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan turunlah ya Bapa mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Serukan nama Yesus. Subuh
Mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nantikan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau rindu untuk melawat setiap kami pada sore hari ini. Jangan biarkan sore ini menjadi sore yang biasa-biasa, tetapi kami rindu Engkau menjamah betul-betul kehidupan kami. Kami rindu Engkau bertahta, Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Kami rindu sore ini Engkau melawat, menjumpai setiap kami ya Bapa. Sehingga kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau.
Kami boleh menyaksikan bahwa Engkau ada. Kami boleh menyaksikan bahwa Engkau menjumpai setiap kami dan melawat menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Mari sore hari ini lawatlah setiap kami ya Bapa, jangan lewatkan seorang pun. Tetapi biarkan semuanya beroleh jamahan yang baru. Semuanya beroleh kesembuhan, semuanya beroleh pemulihan. Karena pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Mari ya Bapa, mari ya Bapa, bekerjalah Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami juga rindu membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarkan firman yang hidup boleh menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi kami menjadi orang yang mengalami kehidupan kekristenan kami ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami malam hari ini, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar pada sore hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Penafsir-penafsir Alkitab membagi Mazmur ini menjadi dua bagian. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 adalah ucapan syukur dan seterusnya adalah nyanyian pengajaran. Kita akan lihat ya saudara. Mazmur Daud. Mazmur Daud itu bisa mazmur yang ditulis oleh Daud, bisa juga mazmur mengenai Daud ya. Mari kita lihat. Dan kita tahu ya saudara bahwa setiap mazmur yang ditulis itu biasanya ada peristiwa yang melatar belakangi mazmur-mazmur itu ditulis. Kita lihat dari ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-34 itu. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara tahu ya, karena Saul iri kepada Daud, maka Saul raja Israel pada waktu itu mengejar-ngejar Daud, kepingin bunuh Daud. Nah kemudian Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia takut, ya takut dibunuh. Nah satu kali ketika dia pergi di antara orang-orang Filistin, pada waktu itu dia ketahuan oleh orang-orang Filistin, loh ini kan Daud yang dulu menjadi musuh kita. Nah di dalam keadaan seperti itu akhirnya Daud pura-pura gila. Ya. Saya bisa baca di dalam kitab Samuel, nah pura-pura gila supaya tidak dibunuh gitu kira-kira ya. Nah dalam konteks itu atau dalam keadaan itu kira-kira Mazmur ini ditulis. Saya tidak tahu ya saudara, di dalam kehidupan ini pasti ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah di dalam kehidupan kita, amin. Dan saya tidak tahu apakah ada persoalan yang lebih berat daripada mau mati dibunuh. Kira-kira ada enggak? Misalnya saudara pernah mengalami masalah kekurangan uang, pernah ya? Kekurangan uang dibanding mau dibunuh oleh seorang raja, mana lebih berat? Persoalannya pasti lebih berat dibunuh raja. Saudara mungkin punya pengalaman yang lain, ya best punya pengalaman apa? Diputus pacar mungkin ya, itu termasuk beban hidup ya. Tapi mana kira-kira lebih berat daripada mau dibunuh oleh seorang raja? Pasti lebih berat ya. Persoalan mau dibunuh, tidak main-main. Saul mengirimkan banyak pasukannya mencari dan rindu, kepengen membunuh Daud. Nah ini sebuah persoalan yang apa ya? Sebuah persoalan, sebuah kesulitan, sebuah pergumulan yang berat di dalam kehidupan Daud. Tetapi sekali lagi ya saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Masalah itu boleh datang di dalam kehidupan kita.
pergumulan boleh datang, kesulitan boleh datang. Itu boleh datang kepada kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, di dalam masalah kesulitan atau pergumulan kehidupan kita, kasih setia Tuhan atau kuasa Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun pergumulan kita, masih ada kasih Tuhan, masih ada kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ya, Mazmur ini diberi judul dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, di dalam kesulitan mau dibunuh, Daud masih tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sungguh indah ya saudara, kalau kita tahu sebagai orang-orang yang percaya, di dalam keadaan kesulitan apapun, tidak bisa menghambat untuk kasih dan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Justru di dalam masalah, justru di dalam kesulitan kita bisa mengalami kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tadi lagu pertama dari acara worship at home kita, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Nah itu diambil dari ayat-ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-8 atau yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, saya percaya semua orang punya tujuan hidup untuk berbahagia. Amin. Tetapi sekali lagi kita hanya bisa berbahagia ketika kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia tetap ada dalam perlindungan Tuhan meskipun ada musuh yang mau bunuh dia. Bagaimana Daud bisa mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana Daud bisa tetap berbahagia? Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Lihat ya saudara. Di dalam keadaan yang paling buruk yang dialami oleh Daud di dalam kehidupan pergumulannya, dia melihat tidak kekurangan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena dia mengalami Tuhan. Dia mengecap dan melihat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Nah, saya menemukan ada tiga hal yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia tetap ada mengalami Tuhan. Tetap dia melihat kebaikan Tuhan. Tetap dia bersuka cita dalam keadaan-keadaan yang buruk. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita juga akan mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita lihat dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lihat ya saudara. Daud memutuskan ketika dia mengalami pergumulan yang berat. Dia mengambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Dia katakan, aku mau memuji Tuhan. Tidak perlu waktu baik untuk memuji Tuhan. Bahkan ketika dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, aku mau tetap memuji Tuhan. Aku mau tetap memuji Tuhan. Biarkan mulutku tidak bersungut-sungut, tetapi mulutku tetap memuji Tuhan. Sekali lagi, saudara. Orang yang memuji Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan akan mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya rindu ya saudara, ketika saudara datang dalam acara worship at home ini, jangan hanya menyanyi ya, lihat teks lagunya kemudian sama-sama menyanyi. Tetapi mari kita menyanyi dengan semangat, amin. Karena kita percaya orang yang memuji Tuhan akan mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara percaya itu?
Kalau tidak percaya ya, nanti kita akan malas memuji Tuhan. Ya. Nanti, wah kok worship at home lagi. Nanti besok, loh worship at home lagi. Jadi apa ya, lohnya. Tapi kalau orang itu bergairah ya saudara, kita percaya, saya selalu berkata bahwa pujian penyembahan adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan bekerja di antara orang-orang yang menyembah Dia. Sekali lagi Allah menyuruh kita memuji Dia supaya apa? Dia rindu hadir di tengah-tengah puji-pujian kita. Amin. Ketika Allah hadir, Ia datang dengan kuasanya. Ketika Dia hadir, Dia datang dengan kasih-Nya. Dan ketika Dia hadir, Dia akan membereskan semua pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Daud. Apapun keadaanmu, pujilah Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, mari menyanyi bagi Tuhan. Karena Dia ada ketika kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat atau yang kelima, kita akan lihat, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Lihat ya saudara. Ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita, mari kita rindu Tuhan. Ya, rindu Tuhan. Mencari Tuhan. Alkitab pernah mencatat ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Satu kali dia diserang oleh pasukan yang lebih besar daripada yang dia bisa atasi. Tetapi ayat firman Tuhan menuliskan, ketika menjadi takut, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi ya saudara, kita tidak bisa mencegah apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan badai kehidupan atau kesulitan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa merespon yang benar setiap kesulitan, pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada kesulitan yang kita tidak bisa hadapi, ketika ada pergumulan yang kita tidak bisa tahu jawabannya, mari kita mengambil keputusan sama seperti yang diambil oleh Daud, sama seperti yang diambil oleh Yosafat. Ketika menjadi takut, mereka mencari Tuhan. Dan sekali lagi, keputusan mencari Tuhan akan membuat saudara mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Karena di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Allah punya banyak kebaikan di tangannya. Amin. Tetapi kenapa seringkali saudara dan saya tidak mengalami kebaikan itu? Karena saudara tidak mencari Dia. Tetapi kalau kita mencari Dia, maka kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan mengalami semua yang baik dan tidak kekurangan sesuatu pun. Yabes rindu mengalami kebaikan Tuhan. Mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai rindukan Tuhan. Maka Dia akan datang seperti fajar di dalam kehidupan kita. Mari. Sekarang yang ketiga. Kita akan lihat ya. Jadi yang pertama. Apapun keadaannya. Tetaplah untuk memuji Tuhan. Yang kedua. Apapun masalahnya. Tetaplah cari Tuhan. Yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, mukanya apa ini? Berseri-seri. Muka berseri-seri itu bahagia gitu ya. Saya mau tanya, orang bahagia mukanya berseri-seri itu bagaimana bisa terjadi orang yang
bahagia, mukanya berseri-seri. Begini ya, seringkali kita merasa kalau semua keadaan baik, tidak ada masalah, mukanya berseri-seri ya. Misalnya di dalam rumah tangga aman-aman saja ya. Suaminya pulang tepat waktu, suaminya gajiannya tidak telat ya, suaminya gajinya kok tambah meningkat, itu mukanya berseri-seri, itu gampang. Tapi misalnya begini, suaminya pulangnya mulai telat, ya kan? Biasa gajiannya kok tidak jangkep gitu, masih bisa mukanya berseri-seri enggak? Gimana? Wah iya itu sulit Pak kalau keadaan. Nah tetapi lihat ya saudara. Sebetulnya kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa muka kita berseri-seri itu bukan karena tidak ada masalah. Bukan tidak ada pergumulan atau tidak ada kesulitan. Muka kita berseri-seri itu bergantung kepada apa yang kita lihat. Atau kepada siapa mata atau pandangan kita tertuju. Sekali lagi ya saudara. Ketika ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah di dalam kehidupan kita, maka kita punya dua pilihan. Ya, saya ulangi lagi. Ketika sudah mengalami masalah, kesulitan atau pergumulan di dalam kehidupan kita punya dua pilihan. Yang pertama apa? Pilihan yang pertama lihat masalahnya. Lihat masalahnya. Pilihan yang kedua lihat Tuhan. Nah, seringkali ya saudara, manusia itu lebih suka melihat yang kelihatan, ya kan? Ketika dia melihat masalahnya, ketika dia melihat kesulitannya, maka hatinya akan ciut. Maka dia akan mengalami susah di dalam kehidupannya. Tetapi lain, kalau ketika engkau habis lihat masalahnya, lihatlah kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu, yang lebih besar daripada kesulitanmu. Maka ketika engkau menunjukkan matamu kepada Tuhan, maka engkau akan lihat itu masalahnya akan jadi mudah. Nah, Tommy Tenney dalam bukunya menuliskan begini. Apa yang terjadi ketika orang mulai datang memuji dan menyembah Tuhan? Saudara tahu ya? Waktu saudara menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu begini ya. Seperti saudara sedang diangkat oleh Tuhan, diangkat tinggi ketika saudara sedang menyembah Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk saudara bisa melihat masalah saudara dari sisi pandangan Tuhan. Nah, saudara kalau saudara bisa melihat masalah saudara dari sisi pandangan Tuhan, maka percayalah bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu ya saudara, kalau saudara mau senang terus hatimu, mau terus berseri-seri wajahmu, maka apa yang harus saudara lakukan? Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Jangan lama-lama lihat masalahmu. Lihat, sudah tahu, ini masalahnya. Kemudian fokuskan hidupanmu kepada Tuhan. Dengan pujian penyembahanmu. Dengan mencari Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita akan melihat kita tidak akan menjadi susah. Karena apa? Karena Allah akan membereskan pergumulan kehidupan kita ketika kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Senantiasa tujukan matamu kepada Tuhan. Supaya hatimu tidak galau, senang. Kemudian galau lagi, kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, tak menentu. Tapi saya percaya orang-orang yang selalu menunjukkan matanya kepada Tuhan, mukanya selalu berseri-seri. Amin ya Bes. Saya lihat ya Bes nih, penuh sukacita ya saudara.
Karena dia suka memandang Tuhan, amin ya. Ya. Biarkan apa yang telah dilakukan oleh Daud, ya saudara, di dalam pergumulan yang berat, kita lakukan, belajar kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Tetaplah memuji Tuhan apapun keadaannya. Yang kedua, tetaplah mencari Tuhan apapun pergumulannya. Dan yang ketiga, tujukanlah selalu matamu kepada Tuhan. Kalau iblis mau menunjukkan, lihat masalahmu besar. Katakan iblis, Tuhanku lebih besar. Lihatlah Tuhan, lihatlah Tuhan, lihatlah Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Amin. Ya. Mari kita bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi mari kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya orang yang memuji Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang memandang Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang memuji Tuhan akan selalu berbahagia. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jangan lihat pergumulanmu, jangan terlalu terfokus kepada masalah kesulitanmu. Pandanglah kepada Tuhan, pujilah Tuhan dan carilah pertolongan daripada Dia. Maka Dia akan menunjukkan kehebatan, kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupanmu. Amin. Mari saya undang semua penyanyi ya. Kita naikkan pujian Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupanku. Mari kita ingatkan kehidupan kita bahwa ada Tuhan di dalam semua musim dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan lebih besar daripada semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati. Yes God.
Percayalah bahwa saudara bisa menikmati dan mengecap kebaikan Tuhan. Itu di dalam setiap musim di dalam kehidupan saudara. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun di dalam kehidupanmu. Masih ada kebaikan dan kasih setia Tuhan yang bisa saudara nikmati. Kita sudah belajar dari Daud. Tidak ada keadaan di mana Tuhan tidak bisa menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu biarkan saudara dan saya akan senantiasa menikmati kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang disediakan di dalam segala musim kehidupan kita. Kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. Kuasa dan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Biarkan kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mengecap kebaikan-Mu setiap saat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mengalami kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarkan kami belajar dari Daud untuk selalu memuji Engkau. Selalu mencari Engkau. Dan selalu menunjukkan mata kami kepada Engkau. Dan kami percaya saat kami memandang kepada Engkau, muka kami akan berseri-seri. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena mata kami tertuju kepadamu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang selalu berbahagia. Selalu tersenyum, selalu berseri-seri. Karena kebaikan-Mu ya Bapa. Lebih besar daripada semua kesulitan atau keruwetan di dalam kehidupan kami. Terima kasih biarkan semuanya mengalami kebaikan-Mu. Semuanya mengecap kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Untuk kesempatan sore hari ini boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya orang yang mencari Engkau akan diberi upah oleh Engkau. Kami percaya Engkau memberkati kami saat kami datang memuji menyembah Engkau. Bahkan Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melampaui segala akal. Terima kasih ya Bapa, biarkan semuanya diberkati. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.